Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Filosofi Kris. Namun sebelumnya tidak lupa mari kita panjatkan puji puja serta syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena di dalam naungan kasihnya kita dapat berjumpa lagi di akun kami Filosofi Kris. Sini kami akan menjelaskan tentang kris-kris yang sangat langka untuk dijumpai. Tidak seperti kris-kris pada umumnya. Ini ada kris gonjoiras. Kris-kris gonjoiras itu tidak seperti kris-kris pada umumnya karena memiliki ganja yang bersatu pada bilah dan tidak berpisah. Ini kris seperti biasanya. Kalau kris-kris pada umumnya itu memiliki ganja yang berpisah dengan bilahnya. Namun di dalam kris gonjoiras ini krisnya itu ganja dan bilahnya itu menjadi satu. Kalau di dalam guyonan orang-orang perkerisan itu biasanya guyonannya men cepet wae engko gawe lurus wae men cepet. Sebenarnya itu tidak seperti ini. Karena di dalam gonjoiras itu memiliki arti yang sangat dalam, arti ketauhidan serta arti untuk menyatukan. Saya awali dengan kris yang tidak iras ya, kris dengan gonjo seperti pada umumnya. Gonjo sendiri itu memiliki makna itu menyatukan. Maksudnya menyatukan itu gimana? Maksudnya menyatukan itu dalam istilah Jawa itu ada Bapak Angkasa dan Ibu Bumi Pertiwi. Itu kita menyatukan Bapak Angkasa dan Ibu Bumi Pertiwi. Berarti kita memiliki maksud manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu bersatunya, menyatunya manusia dengan Tuhannya. Bukan berarti kita menjadi Tuhan, tidak. Namun dengan ketekunan kita, dengan keimanan kita, sehingga kita memiliki persepsi kepada Tuhan. Dan kita taat kepada Tuhan itu adalah yang dimaksud dengan manunggaling kawula Gusti. Kalau di dalam kehidupan manunggaling kawula Gusti itu bersatunya raja dengan masyarakatnya. Itu bermaksud bahwa raja harus mengerti betul dengan keadaan masyarakatnya. Bersatunya orang tua kepada anak, anak taat kepada orang tua, seperti itu. Bersatunya suami istri. Gonjoiras ini berarti memiliki makna yang sangat sedikit berbeda, bahwa gonjoiras ini memperlambangkan bahwa kita harus benar-benar bersatu. Saya menjelaskan dari segi bilah. Bilah itu lurus atau lajer. Lajer itu memperlambangkan sebuah kehidupan. Itu berarti sebuah di dalam altar kehidupan. Lajer lurus satu. Gonjoiras sendiri manunggaling kawula Gusti. Banyak kita jumpai di era sekarang, di era masa kini. Banyak sekali tingkah-tingkah kekonyolan orang-orang. Seperti apa contohnya? Seperti ingin berjihad, jihad, takbir, lalu merakit bom, jedot, sedo. Itu konyol sekali bagi saya. Karena itu tidak termasuk manunggaling kawula Gusti. Jadi itu bukan seperti itu. Itu sudah jelas berada di dalam filosofi kris gonjoiras. Bersatunya manusia dengan Tuhannya itu kita harus bercermin kepada 4 hal. Padahal apa? Syariat, tarekat, hakikat, lalu makrifat. Syariat, tarekat, makrifat, serta hakikat. Yang dimaksud syariat itu apa? Yang dimaksud syariat itu seperti ini. Kita lahir itu menjadi orang yang bodoh. Maka kita harus belajar. Kita harus belajar di dalam syariat agama, di dalam syariat kehidupan, seperti itulah. Setelah seperti itu kita memahami tentang syariat kedudukan kita. Kita harus memahami torekoh. Torekoh itu apa? Torekoh itu seperti kita, kalau di dalam istilah Jawa, topo broto. Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Kita harus mengenal Tuhan dengan hati nurani kita sendiri.
amalia-amalia tertentu, puasa-puasa tertentu, supaya kita bisa dekat dan keimanan kita bisa dekat sekali dengan Tuhan. Lalu kalau kita sudah mencapai lampahan atau yang dimaksud dengan laku tarekat, kita harus menuju ke makrifat. Laku makrifat itu apa? Laku makrifat itu kita harus berbuat baik terhadap semua makhluk, bukan hanya manusia. Loh, yang sekarang itu salah di Indonesia itu apa? Sekarang itu ada istilah jihad. Musuh Islam itu adalah orang-orang yang tidak beragama Islam. Itu tidak masuk akal. Karena apa? Kita itu manusia, kita itu sifat, dan Tuhan itu adalah zat. Kita lihat di dalam lautan aslinya, zat atau yang dimaksud Tuhan itu tidak membedakan satu dan yang lainnya. Yang Nasranian, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, itu semua dikasih rezeki. Lalu kenapa yang Islam itu kita harus memecah belah, itu seperti apa? Seperti itu kenapa? Kita nggak boleh seperti itu. Karena bersatunya manunggaling kaulah Gusti tidak seperti itu. Kita harus mencontoh dari zat. Kita harus menolong siapapun, kita harus berbuat baik terhadap siapapun. Itu seperti itu. Itu yang dimaksud dengan makrifat. Kalau kita sudah melakukan makrifat, berarti kita bertemu atau kita bisa menjalankan yang dimaksud dengan hakikatnya kita sebagai manusia untuk hidup. Mungkin seperti itu yang dimaksud. Itu gonjok iras yang menyatukan. Dan ini tamparan keras buat kita umat Islam. Karena apa? Kita jangan sampai salah bertauhid. Karena itu sudah jelas kita bertauhid itu. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang dibicarakan tentang ketauhidan. Qul huwallahu ahad. Di dalam kitab itu diceritakan, Qul ngucapo sira Muhammad, Allahu ahadun, pilih Gusti Allah iku siji. Itu di dalam surat Al-Ikhlas itu enggak ada kandungan ikhlas, tapi kita harus memakai akal kita harus memakai logika kita. Jika tidak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas, berarti kita itu harus menerima berlapang dada. Tuhan itu satu. Kita harus meyakini kalau Tuhan itu satu. Sekarang kita bertauhid, demo sana, demo sini, itu buat apa? Itu bukan menauhidkan Tuhan. Sekarang kita bertauhid, kita ngebom sini, ngebom sana, itu buat apa? Itu bukan tauhid. Karena tauhid itu menerima dengan lapang dada bahwasanya Tuhan itu adanya hanya satu. Tidak ada Tuhan dua dan tidak ada Tuhan tiga. Yang berkembang lagi di masyarakat apa? Keris itu musyrik, keris itu syirik. Loh, itu kan lucu. Ketika kita bertauhid menuhankan bahwa Gusti itu satu. Loh, kenapa ada istilah musyrik? Kalau kita meyakini di dalam hati kita itu meyakini bahwa kita itu memiliki Tuhan satu. Kenapa kita harus takut musyrik dan syirik? Itu tidak masuk akal, karena musyrik itu kan kita menyekutukan Tuhan, berarti kita mempercayai bahwa adanya Tuhan kedua. Maka kita harus hati-hati. Cobaan dari orang tauhid itu kita adalah takut. Cobaan dari tauhid itu kita sendiri merasa takut, kita sendiri merasa was-was. Hati kita merasa was-was. Aduh, jangan-jangan jika aku menyimpan keris aku menyekutukan Gusti Allah. Tidak, ini keris ini bila keris ini bukan Tuhan. Itu yang dimaksud menyatukan. Kalau kita sudah mempercayai Tuhan itu satu, kenapa harus bingung? Kenapa harus takut? Kenapa harus ada istilah musyrik atau syirik? Lawang kita tidak menyembah keris. Ini saya ibaratkan seperti di dalam kehidupan. Seperti dalam kehidupan itu ada istilah selingkuh di dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita sendiri itu sebagai laki-laki itu selingkuh, itu karena di hati kita meyakini bahwa masih ada wanita lain daripada istri kita sendiri. Berarti kan kita meyakini, oh ya, ada
wanita lain. Jadi wanita bukan hanya istri saya. Jadi saya itu bisa selingkuh. Nah, kalau Tuhan itu hanya satu, mana ada Tuhan yang lain? Enggak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan tauhid. Kita bertauhid, kita menauhidkan Tuhan. Loh malah kalau kita itu menyimpan keris itu, kalau orang Jawa itu biasanya bawa kemana-mana. Karena apa? Nyaman. Nah itu yang materi musyrik itu seperti itu. Enggak bisa. Sampai jalan kaki atau naik sepeda. Nyamannya sekarang naik sepeda. Sepeda motor. Kalau kaum elit ya bawa mobil. Itu nyaman berkendara. Loh kenapa itu enggak? Kalau kenapa itu enggak dimusyrik-musyrikan? Itu logika kita. Kenapa kita harus bersatu dengan Tuhan? Memiliki keyakinan di dalam hati kita, memiliki keimanan di dalam kepercayaan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Gusti Allah. Kan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan ganjai ras. Ini bahwa kita benar-benar menyatu, benar-benar tidak ada sekat seperti ini. Kalau di dalam keris ini ganjanya tidak bersatu, berpisah dengan bilah. Nah kalau ini benar-benar bersatu, berarti manunggaling kaulah Gusti. Kita harus berhati-hati di dalam kita bertauhid. Zaman sekarang tauhid itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kita apa? Terus kita demo sana demo sini, takbir. Kita membuat gaduh, kita memecah belah umat. Lah itu buat apa? Itu bukan tauhid itu namanya. Makanya kita harus menggunakan akal, menggunakan hati kita, benar-benar memahami apa itu tauhid. Biar kita tidak salah di dalam mengambil sikap di dalam hidup ini. Jangan sampai kita memusyrikan sesuatu, jangan sampai kita bilang musyrik sana, musyrik sini. Karena rasa takut Anda ketika Anda memusyrikan sebuah benda ataupun sebuah tempat, itu bisa jadi Anda ini masih mempercayai adanya Tuhan yang kedua. Kalau saya sudah tidak mempercayai adanya Tuhan yang kedua, buat apa saya takut musyrik? Cukup seperti itu. Nah itu manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti, kita harus bersatu dengan Tuhan. Bersatu gimana? Kita ngaji, kita belajar. Kalau dalam kehidupan bila kita ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan rezeki, kita belajar. Sekolah, belajar seperti kreativitas, belajar montir, belajar seperti itu kita belajar. Karena kita itu terlahir bodoh. Di dalam kehidupan kita berlahir bodoh. Maka dari itu di sini ada dilambangkan dalam orang Jawa keris yang memiliki ganjai ras. Seperti itu. Yang menjadi pukulan untuk kita sendiri bahwa kita tidak boleh meninggalkan suatu yang dinamakan suatu pelajaran, atau yang kalau di dalam bahasa kitab kita harus ngudi ilmu, yo ngaji, yo sekolah, yo golek keterampilan. Seperti itu ganjai ras, makna di dalam ganjai ras. Biar kita benar-benar akal kita itu benar-benar tidak tertipu dengan salah satu oknum yang sukanya memecah belah dan menggunakan dalil-dalil untuk kepentingannya sendiri. Itu hati-hati. Nah seperti ini ada ganjai ras. Jadi meskipun ini hanya keris berdapur tilam, namun saya sangat suka. Karena kenapa saya sangat suka dengan keris ini? Karena kita akan sulit menjumpai keris-keris berganjai ras. Karena ini dibuat tidak sebanyak keris-keris yang seperti pada umumnya seperti ini. Itu sangat jarang. Dan ini ada dua contoh. Ini yang pertama tilam upi, yang kedua adalah keris brojol dapur iras. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan makna dari filosofinya dapur brojol ataupun dapur tilam upi. Di sini saya hanya ingin menjelaskan tentang arti dari ganjai iras itu sendiri. Jadi kita harus berhati-hati. Dan semoga dengan apa yang saya jelaskan ini
itu bisa membuat hati kita terbuka, akal kita terbuka dengan sehat, dan kita tidak lupa untuk ngudin ilmu, atau kita tidak lupa untuk belajar. Kita jangan membedakan antara satu dan yang lainnya. Kalau dalam sekarang saya itu lucu. Sekarang takbir, tauhid, kita bela Gusti Allah, kita bela Gusti Allah. Loh, siapa kita mau membela Gusti Allah itu siapa? Siapa kita yang ingin bela Tuhan itu, kita itu siapa? Setiap hari saja kita itu dibela oleh Tuhan kok. Kenapa kita harus ujub? Kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus bela Gusti Allah? Kalau kalian jenengan rasa ora bakal mampu bela Gusti Allah. Regane napa kula karo panjenengan mesti dibela karo Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ora ana daya sumingkira saka maksiat lan ora kuat ngibadah angin kejaba entuk pitulungane Gusti Allah. Lho niku wau. Mulane kula karo panjenengan kudu ngati-ngati temriku niku. Nah, ini yang dimaksud di dalam gonjo ikhlas yang sudah bersatu dengan Tuhan. Saya juga ingin mengambil dari salah satu kitab Taklim Muta'alim. Namun saya tidak akan membacakan alatnya, karena kita ini orang Jawa. Kita berbahasa pakai bahasa Indonesia. Kalau mau tahu ya belajar sendiri. Kalau mau kemana silahkan. Di dalam Taklim Muta'alim itu dikasihkan contoh seperti ini. Ana ta wong 1000 sing ahli ibadah lan siji wong sing ahli fikih. Nek umpamane eneng setan sing pengen nggodha pilih nggodha wong 1000 ahli ibadah timbang wong ahli fikih siji. Nah, gonjo ikhlas itu bisa jadi perumpamaan kata-kata itu. Karena seorang yang ahli fikih, ahli di dalam agama, itu dia sudah menyatu dengan Tuhan. Bukan berarti dia itu Tuhan, tidak. Karena dengan akalnya, karena dengan keimanannya, dia sangat meyakini terhadap Tuhan. Itu yang dimaksud bersatu dengan Tuhan. Kita dengan akal kita mengejar dan meniru dan mencontoh sifat-sifat Gusti. Itu yang dimaksud bersatu, bukan kita menjadi Tuhan, tidak. Karena setan itu akan sulit menggoda orang satu itu tadi yang ahli di dalam bidang fikih. Setan lebih suka menggoda 1000 orang yang ahli di dalam ibadah. Seperti itu. Makanya di Indonesia itu banyak orang-orang yang beda-bedakan satu dan yang lainnya. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa orang selain agama Islam itu dimusuhi. Itu karena apa? Dia hanya sebagai orang yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah, bukan ahli di dalam ilmu fikih. Seperti itu. Kalau kita benar-benar ingin mengetahui ilmu fikih itu apa, contohlah kiai-kiai terdahulu, contohlah ulama-ulama terdahulu. Seperti yang ngendikan di dalam istilah Jawa, sampean wis ora usah beda-beda iki cicilan sijine. Cukup sampeyan ngerti kuwi makhluk Gusti Allah ya api ana. Pungkasane wong duwe ilmu kuwi sopan lan santun lan gawe becik tumrape sepadha-padha. Ya menungso, ya kewan, ya wit-witan. Itu yang dimaksud dengan ahli fikih. Pasti seperti itu. Lah kalau sekarang gimana? Nasranian bom saja itu musuh Islam. Memimpin tauhid, Indonesia tauhid. Nah itu kita sudah jauh sekali dengan pakem-pakem di dalam kehidupan. Kita diajarkan menjadi hewan. Gimana? Kita diajarkan untuk mencintai sebuah keberbedaan. Kita diajarkan untuk mencintai sebuah kerusuhan. Loh, itu kan watak seorang teroris. Nah, kita harus berhati-hati. Orang-orang terdahulu sudah menggambarkan semua itu di dalam keris gonjo ikhlas. Makanya sangat jarang sekali keris-keris gonjo ikhlas. Saya suka karena apa? Artinya, maksudnya. Ini adalah buku, ini adalah wejangan, ini adalah filsafat. Ini itu bukan musik. Karena Tuhan itu
Tuhan itu nggak ada Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan nggak ada. Tuhan itu cuma satu. Di dalam istilah Jawa lagi itu ada beberapa pakem dalam kehidupan. Zat, sifat manjing zat. Itu penjelasan yang lebih detail dari manunggaling kawula Gusti, sama dengan zat, sifat manjing zat. Zat itu adalah Gusti, zat itu adalah Tuhan. Sifat itu adalah kita. Sifat manjing zat, kita mengejar Tuhan, bukan untuk mencari Tuhan. Dengan kita belajar, dengan kita lebih mengenal Tuhan, dengan keyakinan kita, dengan sebuah laku topo bruto, maka kita akan mengenal Tuhan. Maka di dalam istilah orang Jawa, maka di dalam kehidupan orang Jawa, tak sedikit kita jumpai orang-orang yang sangat-sangat sakti. Itu karena apa? Memiliki keyakinan terhadap Tuhan, tidak seperti orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu biasanya cuma apa bisanya? Biasanya cuma satu, ngece, loro, ngrumpi, ping telu nek rapor sarung dimungsuhi. Isane mengonten iku. Kalau orang-orang zaman dahulu enggak. Kita merangkul semua orang, kita merangkul semua makhluk. Karena apa? Itu adalah makhluk dari Tuhan. Seperti itu. Makanya jangan sampai kita salah di dalam bertauhid. Jangan pernah membenci siapapun, jangan pernah membeda-bedakan apapun, jangan pernah merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Kita lihat di dalam cerita-cerita dahulu. Ini diceritakan di dalam kitab Daftarinul Akbar. Seorang setan, bukan seorang setan, makhluk yang dinamakan setan dan iblis itu dilaknat sama Gusti Allah. Itu bukan karena dia itu bukan karena dia itu marah-marah, bukan karena dia itu maksiat, tidak. Karena dia memiliki rasa ujub, merasa lebih baik dari Nabi Adam, makanya dia dilaknat. Itu pukulan buat kita. Kalau kita ingin hidup, janganlah merasa baik dari yang lainnya. Sebab apa? Sebab yang merasa baik dari yang lainnya atau yang disebut ujub itu hanya setan. Makanya kita jangan sok bersih, makanya kita jangan sok putih, makanya kita jangan sok-sokan bedakan apapun. Karena kita hanya makhluk Tuhan. Daripada kita membedakan satu dan yang lainnya, daripada kita membuat gaduh, daripada kita membuat rusuh, lebih baik kita berbuat baik terhadap siapapun. Itu. Dan di taklim-taklim juga dijelaskan, yen wis mongso-mongsone keri bakalan teko ulama anyar. Ulama kuwi mau mung isane gawe rusuh, ulama kuwi mau mung isane macah belah, nek ulama kuwi mau kuwi isane mung gawe padu. Nah, kita itu memiliki akal, kita itu memiliki hati, jangan diikuti. Indonesia ini sudah aman. Indonesia ini sudah aman, sudah merdeka. Kita mau ceramah sudah bebas, kita mau Syiah juga sudah bebas, kita mau kerja bebas. Coba kalau zaman dulu, kita mau Syiah, kita mau ceramah aja, banyak penjajah, banyak perampok. Kalau sekarang aman. Lalu buat apa kita membeda-bedakan satu dan yang lainnya? Lalu buat apa kita itu gaduh? Saya harap dengan penjelasan sebuah gereja memiliki gonjailah seperti ini dapat membukakan hati kita, sehingga kita tidak terpancing atau kita tidak dicuci otak kita dengan ulama-ulama yang terlahir baru, yang biasanya hanya membuat gaduh, rusuh dan seperti itu. Ini di dalam segi kehidupan. Karena apa saya menjelaskan seperti ini? Karena yang terjadi di Indonesia seperti sekarang itu banyaknya perpecahan, banyaknya permusuhan. Itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan lagi menyatukan antara pemimpin dan masyarakatnya. Bahwasanya pemimpin itu harus mengerti betul dengan keadaan masyarakat.
pemimpin yang mengayomi masyarakat, pemimpin yang benar-benar adil seperti itu yang dimaksud dengan ganjaniras. Ada di dalam istilah Jawa, itu ada sebuah mitos yang bercerita di dalam lahirnya Satrio Piningit yang menanti-nanti di dalam segi kehidupan bahwa akan hadirnya Ratu Adil, Ratu yang sangat adil, itu Satrio Piningit. Nah itu juga bisa saja dibuatkan keris ganjaniras yang memiliki filosofi bahwa seorang pemimpin harus mengayomi masyarakatnya harus dengan adil, seperti itu, kepada bapak dan anaknya, seperti itu. Maka dari itu saya sangat suka sekali dengan keris ganjaniras, karena keris ini memperlambangkan kepada bapak dan anaknya, seperti itu. Maka dari itu saya sangat suka sekali dengan keris ganjaniras, karena keris ini memperlambangkan penyatu yang benar-benar penyatu. Kita tidak diajarkan untuk membeda-bedakan satu dan yang lainnya. Kita tidak diajarkan untuk memecah belah. Kita tidak diajarkan untuk membuat gaduh. Jadi tauhid sendiri itu sudah dijelaskan di dalam keris ganjaniras yang benar-benar menyatu. Kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu dan kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas menerima dengan lapang dada. Jadi kalau kita sudah ikhlas, kalau ada orang yang senang sekali dengan pusaka, ada orang yang gemar menyimpan pusaka, saya harap kalau sudah ikhlas dia jangan sensitif, sedikit-sedikit bilang musyrik, sedikit-sedikit bilang itu bodoh, sedikit-sedikit bilang itu jahiliyah. Enggak seperti itu, karena di dalam Islam kita diajarkan untuk mencintai, bukan diajarkan untuk membenci. Karena kita bukan hewan, karena kita adalah makhluk Tuhan. Poin yang harus kita catat adalah satu, daripada kita membeda-bedakan satu dan yang lainnya, daripada kita mencaci memaki, daripada kita hanya bisa menilai, daripada kita beribut, lebih baik kita berbuat baik terhadap siapapun. Jangan menilai orang dari fisik, jangan menilai orang dari agamanya. Cukup tahu itu adalah makhluk Tuhan, maka kita harus berbuat baik terhadap siapapun. Ganjaniras itu adalah seperti itu. Tauhid itu adalah seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa komen, nanti saya jelaskan lagi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata atau tindakan yang tidak berkenan di dalam hati Anda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.